toharo dan air. Nabi Muhammad SAW semenjak 14 abad yang lalu telah mendeklarasikan berdirinya Daulah Islamiyah yang baru. Di sini, di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah membuat pondasi-pondasi negara itu dan menghujamkannya di hati sanubari para sahabat radhiyallahu anhum. Toharo merupakan salah satu dari pondasi-pondasi itu yang juga merupakan akar atau inti dari semua rangkaian aktivitas ibadah. Dan toharo secara bahasa berarti bersih dan suci dari segala bentuk kotoran. Sedangkan menurut istilah syariat, toharo berarti mengangkat dan menghilangkan kotoran atau najis. Mensucikan hati dari najis kesyirikan dan maksiat. Atau bisa juga disebut dengan toharo ma'nawiyah yang merupakan bagian pertama dan urgen dalam pembagian toharo. Bagian kedua dari toharo adalah toharo hissiyah, fisik, yang menitik beratkan pada sucinya anggota badan dari segala kotoran dan najis. Untuk mensucikan anggota badan, maka badan harus bersih dari hadas dan kotoran. Hadas adalah sesuatu sifat yang melekat pada tubuh seorang muslim yang menghalanginya dari melaksanakan ibadah sebelum ia bersuci seperti sholat, tawaf, dan lain-lain. Maka hadas menurut fungsinya terbagi menjadi dua bagian, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah setiap yang keluar dari dua jalan seperti kencing dan tahi. Hadas kecil adalah setiap yang keluar dari dua jalan seperti kencing dan tahi. Menurut ijma' ulama, mensucikan hadas kecil adalah dengan berwudu, sebagaimana firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu, serta basuhlah kakimu sampai mata kaki." Al-Maidah ayat 6. Adapun hadas besar seperti junub, maka mensucikannya dengan cara membersihkan semua anggota badan. Dan cara mensucikannya yaitu dengan mandi, sebagaimana firman Allah, "Dan jika kamu junub, maka mandilah." Al-Maidah ayat 6. Adapun bagian kedua dari pembahasan toharo seperti membersihkan kotoran, yaitu menghilangkan segala bentuk najis yang melekat pada anggota badan, pakaian, dan tempat. Firman Allah, "Dan pakaianmu bersihkanlah." Al-Mudassir ayat 4. Apabila seseorang mendatangi masjid, maka hendaklah ia memeriksa sandalnya. Jika ia melihat kotoran melekat pada sandalnya, maka hendaknya ia bersihkan, lalu ia pakai saat salat. Untuk membersihkan najis harus menggunakan air yang terbagi menjadi dua jenis. Pertama, air tohur, suci dan mensucikan, yaitu air yang tidak berubah warna, rasa, dan baunya walaupun telah tercampur dengan benda najis. Juga air yang tidak berubah dari bentuk dasarnya, baik air yang turun dari langit seperti air hujan, salju, dan embun, atau air yang mengalir seperti air laut, air sungai, air hujan, dan air sumur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih." Al-Furqan ayat 48. Beliau juga bersabda berkenaan dengan air laut, yang artinya laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Dan terkadang air tohur menjadi mustakmal,
seperti air yang menetes dari anggota badan orang yang berwudu atau mandi. Dan jika air yang tercampur dengan benda yang bersih dan suci, seperti tercampur dengan dedaunan atau tanah atau karat, namun tidak merubah sifat air tersebut, maka tidak masalah untuk digunakan untuk bersuci. Akan tetapi, jika sebuah benda telah merubah bentuk dasar air seperti teh, jus, atau selainnya, maka air tersebut tidak sah digunakan untuk bersuci, karena saat itu ia tidak lagi dinamakan air. Sebagaimana air terkadang tetap suci walaupun bercampur dengan najis, jika volume najis tersebut relatif sedikit selama tidak merubah sifat air tersebut. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sumur bodoah yang artinya sesungguhnya air itu tetap suci dan tidak dinajisi oleh benda apapun. Adapun bagian kedua dari pembagian air adalah air najis, yaitu air yang tercampur dengan benda najis dan merubah bentuk atau salah satu sifat air tersebut, baik bau, rasa, atau warnanya. Air semacam ini adalah najis berdasarkan ijma', kesepakatan ulama, dan haram digunakan. Dan apabila seseorang ragu terhadap najis yang ada pada air yang mana hukum asalnya adalah suci, maka kembali kepada hukum asalnya, dan air itu adalah suci. Demikian juga jika ia ragu pada sesuatu yang hukum asalnya najis, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu najis.